Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil di mata kuliah Akuntansi Dasar pertemuan 9 ayat jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. Perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian pada perusahaan dagang sama dengan penyesuaian pada perusahaan jasa. Kemarin di pertemuan 3 kita sudah mempelajari apa saja yang memerlukan jurnal penyesuaian. Kita lihat dahulu di pertemuan 3. Nah, kemarin sudah kita pelajari ini macam-macam penyesuaian di perusahaan jasa. Yang disesuaikan di perusahaan jasa ini diantaranya biaya dibayar di muka, ya. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Kelima, penyusutan aktiva tetap. 6, kerugian piutang. 7, biaya pemakaian perlengkapan. Nah, ketujuh ini masih dipakai di perusahaan dagang. Ini masih dipakai. Kalau yang belum jelas, belum mengerti, dibuka lagi materi pertemuan 3-nya. Di perusahaan dagang yang tadi kita sebutkan penyesuaian di perusahaan jasa itu masih dipakai. Ditambah dengan apa di perusahaan dagang? Nah, di perusahaan dagang itu ditambah dengan penyesuaian untuk persediaan barang dagang. Karena di perusahaan jasa tidak ada barang dagang, maka di perusahaan dagang ada persediaan barang dagang. Nah, metode penyesuaiannya untuk persediaan barang dagang ada 2 metode. Yang pertama, metode ikhtisar rugi laba. Yang kedua, metode HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kita lihat lagi sini. Kita lihat ke metode ikhtisar rugi laba. Di metode ikhtisar rugi laba yang dilihat itu cuma 2. Persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang awal itu dilihatnya di neraca saldo. Dan untuk persediaan barang dagang akhir, Anda bisa lihat di data penyesuaian. Jadi yang pertama itu di jurnal persediaan barang dagang awal. Barang dagang awal. Gimana jurnalnya? Jurnal penyesuaiannya ikhtisar rugi laba pada persediaan barang dagang awal. Letakkan nominalnya di sini. Nah, itu dia, ya. Jadi nominalnya Anda lihat di mana? Di neraca saldo. Misalnya nominal neraca saldonya 10.000, maka yang Anda letakkan di nominal ini 10.000. Nah, di sininya nanti Anda letakkan di sininya ini 10. Nah, seperti ini. Nah, lalu di persediaan barang dagang awal 10.000 juga sama.
Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Lalu jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang akhir. Jurnalnya persediaan barang dagang akhir, nilainya di sini akan pada ikhtisar rugi laba. Letakkan nilainya di sini. Nah, kalau misalnya nilainya nominalnya misalnya 5.000, maka tinggal ditulis di sini 5.000. Nah, di sini juga ditulis 5.000. Nah, seperti ini. Ya, ini jadi jurnal penyesuaian untuk barang dagang dengan metode ikhtisar rugi laba yang dilihat cuma dua. Persediaan barang dagang awal, Anda lihatnya di mana? Neraca saldo. Lalu persediaan barang dagang akhir, Anda lihat di mana? Di data penyesuaian. Nanti kita coba contohnya. Yang kedua, metode harga pokok penjualan. Ya, metode harga pokok penjualan. Yang dilihat itu 6 perkiraan. Yang pertama pembelian, biaya angkut pembelian, persediaan awal, retur pembelian, potongan pembelian, persediaan akhir. 6 perkiraan yang harus dilihat. Untuk pembelian, biaya angkut pembelian, persediaan awal, retur pembelian, potongan pembelian, Anda lihat nominalnya di neraca saldo. Untuk persediaan akhir, persediaan barang dagang akhir, Anda lihat nominalnya di data penyesuaian. Jurnal penyesuaian untuk pembelian, jurnalnya HPP pada pembelian. Letakkan nominalnya di sini. Anda lihat nominalnya di neraca saldo, lalu pindahkan nominalnya. Lalu jurnal penyesuaian untuk biaya angkut pembelian. Jurnalnya HPP pada biaya angkut pembelian. Anda lihat nominalnya di neraca saldo. Untuk persediaan barang dagang awal, nominalnya Anda lihat di neraca saldo, jurnal penyesuaiannya HPP pada persediaan barang dagang awal. Tulis nominalnya di sini. Lalu retur pembelian, jurnalnya retur pembelian pada HPP. Tulis nominalnya di sini, lihat nominalnya di neraca saldo. Untuk potongan pembelian, jurnal penyesuaiannya potongan pembelian pada HPP. Tulis nominalnya di sini, lihat nominal di mana? Neraca saldo. Untuk persediaan akhir, jurnal penyesuaiannya persediaan barang dagang akhir pada HPP. Tulis nominalnya di sini. Nah, lihat nominalnya di mana? Di data penyesuaian. Nah, Anda lihat di sini. Yang Anda lihat itu di sini HPP-nya kan jurnalnya HPP pada pembelian, HPP pada biaya angkut pembelian, HPP pada persediaan barang dagang awal. Nah, HPP-nya ini sama-sama di debit. Untuk efisiennya
jadi satu bisa nggak? Bisa. Maka yang bawahnya kita gabungkan jadi satu. Ini kita hapus. Yang ini kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi nanti jurnalnya HPP pada pembelian, pada biaya angkut pembelian, pada persediaan barang dagang awal. Nah, seperti ini. Ya, untuk efisiensi. Kita teruskan. Retur pembelian pada HPP. Potongan pembelian pada HPP. Persediaan barang dagang akhir pada HPP. Nah, HPP-nya di sini letaknya di mana? Kredit. Dijadiin satu aja, ya. Boleh untuk efisien. Nah, seperti ini. Jadiin satu. Nah, sehingga nanti jurnal penyesuaiannya retur pembelian, potongan pembelian, persediaan barang dagang akhir pada HPP. Nah, seperti ini. Jadi lebih ringkas. Nah, seperti ini nanti ya, lebih mempermudah. Kita coba mengerjakan jurnal penyesuaian di latihan. Nah, ini diketahui neraca saldo perusahaan dagang Dwi Harfit. Nah, ini pertanggal 31 Desember 2010. Ini dalam ribuan, ya. Ini ada kasnya. Nanti kasnya ini nanti dalam ribuan berarti ya. Berarti kalau dalam ribuannya 620.700.000 rupiah. Karena dalam ribuan ini, dalam ribuan. Nah, ini datanya. Kita lihat ke bawah datanya terus. Datanya lagi terus ke bawah. Nah, di bawahnya data penyesuaian. Nah, ini. Nah, saya ulang dulu. Tadi kan kita mempelajari jurnal penyesuaian untuk persediaan. Ada 2 jurnal. Ya, yang ada 2 macam. Yang pertama metode ikhtisar rugi laba, yang kedua metode HPP. Nah, nanti yang kita pilih harus satu, nggak boleh dua-duanya. Kita pilih harus satu, nggak boleh dua-duanya. Saya ulang, yang kita pilih harus satu metodenya. Kita mau pilih metodenya ikhtisar rugi laba atau metode harga pokok penjualan. Tapi nanti di sini kita pelajari dua-duanya, ya. Ya, kita teruskan. Nah, yang pertama yang A. Persediaan barang dagang yang ada pada akhir periode akhir. Nah, berarti ini apa? Ini persediaan akhir. Kita buatlah jurnal penyesuaiannya. Pak, persediaan awalnya mana? Nah, persediaan awalnya ada di neraca saldo. Kita lihat ke atas. Nah, ini persediaan awal. Ya, persediaan awal dan yang tadi persediaan akhirnya di data penyesuaian. Kita buat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian untuk A, ya. Nah, kita pakai metodenya dulu. Metodenya yang kita pakai, ya, di sini kita pakai dua-duanya, ya. Tapi nanti pada saat kita pindahkan ke neraca lajur, pilih salah satu metode. Kita tulis dua-duanya agar kita bisa, ya. Yang pertama kita pilih metodenya ikhtisar
rugi laba. Untuk ikhtisar rugi laba, kita lihat lagi aja deh materinya. Nah, ini dia. Untuk ikhtisar rugi laba, yang dilihat persediaan awal dan persediaan akhir. Untuk persediaan awal, ini jurnalnya. Sip. Nah, ini jurnalnya. Ikhtisar rugi laba pada persediaan barang dagang awal. Kita tulis. Ikhtisar rugi laba pada persediaan barang dagang awalnya. Nah, itu dia. Berapa nilainya? Kita lihat di soal. Nah, persediaan barang dagang awalnya mana? Ini. Saya kasih kotak aja. Nah, ini. Ini persediaan barang dagang awal 27.500. Kita masukkan. Tadi persediaan barang dagang awal, maka nilainya 27.500. Nah, di kredit juga 27.500. Nah, seperti ini. Lalu yang akhir, kita lihat materinya dulu. Ini yang akhir, jurnal penyesuaiannya. Tarik. Iya, nah dia. Persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar rugi laba. Persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar rugi laba. Berapa nilainya? Kita lihat di soal. Nah, ini yang saya kotak. Itu persediaan barang dagang akhir 20.500. Kita masukkan ke nilainya. Jadi kita masukkan di sini 20.500. Di kreditnya 20.500. Nah, seperti ini. Yang A kan metodenya dua. Dua-duanya juga kita harus masukkan. Yang keduanya pakai metode harga pokok penjualan. Metode harga pokok penjualan. Kita lihat di materinya. Nah, ini dia metode harga pokok penjualan. Ini. Yang ini dan yang ini itu metode harga pokok penjualan. Kita masukkan tadi atau yang ini yang tadi kita pelajari. Boleh juga yang ini sudah diperingkas. Boleh juga ya. Kita ini dulu ya. Kita copy aja biar mempermudah. Copy. Paste. Itu lagi. Ini copy. Paste. Seperti ini. Pertama kita lihat dulu apa pembeliannya ya.
Pembelian. Pembeliannya letak di mana? Di neraca saldo. Kita lihat. Nah, ini pembeliannya. Nah, saya kotakan. Berapa pembeliannya? 83 juta 50.000. Kita masukkan. Kita letakkan di sini 83 juta 50.000. Nah, setelah itu kita lihat ada nggak di sana biaya angkutnya? Yang ini biaya angkutnya. Ya. Biaya angkutnya di mana tadi? Di neraca saldo. Ada nggak biaya angkutnya di sini? Kita lihat di sini. Atau di atasnya. Kita lihat ada nggak biaya angkutnya? Oh, tidak ada biaya angkutnya. Nah, tidak ada biaya angkutnya di sini. Ya. Di sini juga tidak ada biaya angkutnya. Maka biaya angkutnya kita hapus aja karena dia tidak ada. Nah, kita hapus. Lalu persediaan awal. Ini persediaan awal. Lihatnya di mana? Di neraca saldo. Nah, ini persediaan awalnya. Nah, ini 27 juta 500. Kita masukkan 27 juta 500. Nah, sudah. Kalau sudah, pembeliannya yang 83 juta 50 kita tambah dengan persediaan awalnya 27 juta 500. Buka kalkulatornya. HPP-nya jadi berapa? Jadi yang 83 juta 50 ditambah 27 juta 500. Ini hasilnya. Nah, 110 juta 550. Saya ulang. 83 juta 50 ditambah 27 juta 500. Hasilnya Anda masukkan di sini. Nah, jelas ya. Lalu retur pembelian. Kita lihat lagi di soal, ada nggak retur pembelian? Nah, ini retur pembelian. 5.270.000. Kita pindahkan. Retur pembelian 5.270.000. Lalu potongan pembelian. Kita lihat di neraca saldo, ada tidak? Ternyata di neraca saldo ini tidak ada potongan pembelian. Maka ini potongan pembeliannya kita hapus saja. Setelah itu kita lihat ada nggak persediaan barang dagang akhir. Ada tidak persediaan barang dagang akhir? Ya. Lihatnya di mana? Di data penyesuaian. Di soal. Nah, ini persediaan barang dagang akhir 20 juta 500. Kita masukkan di sini. 20 juta 500. Nah, retur pembelian ini 5.270.000 kita tambah dengan persediaan akhir 20 juta 500. Kita tambahkan dulu. Gunakan kalkulator. Nah, hasilnya kita letakkan di HPP.
Tadi sudah dihitung ya, pakai kalkulator. Jadi 5.270.000 ditambah 20.500. Kita letakkan di sini HPP-nya. Nah, ininya kita ubah sedikit ya, persediaan ini persediaan barang dagang biar lebih sempurna. Nah, seperti ini. Ini juga kita yang akhirnya kita tambahkan barang dagang. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini yang A. Ya. Jadi yang A ada dua metode. Ini metode ikhtisar rugi laba dan yang ini metode HPP. Nanti yang kita pindahkan itu pilih salah satunya. Pertemuan selanjutnya nanti kita pelajari neraca lajur dan kita coba masukkan salah satunya. Kita teruskan di B. Advertensi dibayar di muka. Advertensi itu iklan. Nah, advertensi dibayar di muka 1.500.000. Ini materinya yang pertemuan 3 kemarin di perusahaan jasa. Kepakai juga. Kita lihat di atas. Oh, dia sebagai apa? Dia sebagai biaya advertensi. Nah, dia sebagai biaya advertensi 2 juta. Nantinya advertensinya kita lihat di sini, advertensi dibayar di mukanya jadi 1.500.000. Maka nanti jurnalnya bagaimana? Advertensi dibayar di muka pada biaya advertensi 1.500.000. Kita tulis. Nah, ini jurnalnya advertensi dibayar di muka 1.500.000 pada biaya advertensi 1.500.000. Terus yang C, gaji yang masih harus dibayar 11.500.000. Ini juga materi pertemuan 3. Berarti jurnal penyesuaiannya biaya gaji pada hutang gaji. Biaya gaji 11.500.000 pada hutang gaji 11.500.000. Nah, seperti ini. Kita langsung masuk ke D. Sewa yang masih harus dibayar 3.600.000. Materi yang kemarin lagi berarti biaya sewa pada hutang sewa 3.600.000. Biaya sewa 3.600.000 pada hutang sewa 3.600.000. Nah, seperti ini jurnalnya. Jurnal penyesuaian. Kita teruskan yang E. Penyusutan kendaraan untuk setahun 4.100.000. Berarti biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan 4.100.000. Biaya penyusutan kendaraan 4.100.000 pada akumulasi penyusutan kendaraan
4.100.000. Kita teruskan. Yang F, penyusutan peralatan 2 juta. Sama juga ini materi yang pertemuan 3. Biaya penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan 2 juta. Biaya penyusutan peralatan 2 juta pada akumulasi penyusutan peralatan 2 juta. Nah, ini dia jurnal penyesuaiannya. Terima kasih.